Diam Nus. Halo semeton. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, udah lama nih nggak pakai baju apa nih, kebaya ya. Baju kebayanya nih udah nggak cukup nih ya. Dan maafkan juga bapak ibu guru yang sedang melihat video ini bila rambut saya terlalu panjang, saya minta maaf. Oke. Saya punya waktu 10-15 menit untuk berbahasa-basi di depan dan tidak ada sesi tanya jawab kapan ayam jantan bertelur ya. Oke. Oke. Di sini kita kenalan dulu ya biar nggak dibilang SKSD gitu ya. Oke. Di sini kita manggilnya apa nih? Adik, kakak, teman, om, tante, pacar atau gimana nih? Semeton aja ya. Semeton ya. Ya, semeton. Kalau ngomong aja nggak apa-apa kok. Oke. Kita manggilnya semeton ya. Oke. Kenalkan, nama aku Vincent Frazier dari kelas 95 dan perwakilan dari kelas 95 ya. Oke, sebelum kita ke materinya kita buka dengan panganjali. Om Swastiastu. Oke. Di sini materi yang saya bawakan adalah semangat perjuangan dan sesuai dengan tema atau bulan kali ini adalah tema bulan kemerdekaan. Jadi sambil ini aslinya saya nggak mau ya. Coba aja saya nggak dipaksa buat stand up comedy sini sama ketua kelas, tapi nggak apa-apa ya. Setahun sekali juga. Dan untuk memperingati hari 17 Agustus juga nggak apa-apa kok. Oke, lanjut kita ke materi semangat perjuangan ya. Ngomong-ngomong semangat perjuangan ya. Semangat perjuangan tuh pasti di benak kalian tuh pasti ada. Gak lanjut. Sorry kan. Oke, semangat perjuangan. Semangat perjuangan di benak kalian tuh pastinya adalah pahlawan ya. Itu udah pasti karena yang mempunyai semangat perjuangan tuh pasti para pejuang kita yang sudah mendahului kita. Oke, nggak hanya pejuang aja, tapi kita anak-anak muda gini ya. Yang pasti anak-anak muda ini yang nonton nih pasti kan masih muda. Masih 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, sampai 25 tahun ya. Mungkin ya. Oke, kalau Bapak Ibu guru merasa tidak termasuk, saya minta maaf juga karena saya hanya menjalankan alur cerita dari videonya ya. Oke, sekalian buat konten juga nggak apa-apa. Kalau suka langsung aja like di pojok kanan dan komen. Oke, ngomong-ngomong semangat perjuangan. Semangat perjuangan termasuk dengan pahlawan dan kita anak-anak muda. Ngomong-ngomong anak muda nih ya, anak-anak muda kali ini nih harus sabar gitu, harus sabar. Sabar menghadapi soal-soal yang diberikan di lewat Google Classroom gitu ya. Dulu biasanya sebelum pandemi ini kita bangun tidur langsung mandi gitu ya. Kalau sekarang bangun tidur langsung kamar, buka HP dapat notif Google Classroom, kan kasihan gitu ya. Oke, ngomong-ngomong semangat perjuangan dan semangat para anak muda kali ini, anak-anak muda kali ini susah diatur ya. Jadi dia tuh lebih suka ke dunianya dia sendiri gitu, yang dimana Oke, lanjut ke poinnya semangat perjuangan. Ngomong-ngomong semangat perjuangan pasti ada hubungannya dengan anak muda ya. Anak muda kali ini susah diatur. Kita kembali ke tadi, susah banget diatur gitu. Suka sekali dengan dunia sendiri, nggak mau ngikutin dunia kita gitu loh. Padahal kan tujuan kita tuh hanya belajar gitu ya. Tapi dia sibuk dengan dunianya sendiri seperti games, nongkrong dan lain sebagainya gitu ya guys ya. Oke, lanjut kita ke anak muda nih, masih anak muda. Anak-anak muda tuh, aku baca-baca di artikel-artikel Google. Nah, misalkan salah, saya minta maaf, salahkan Google-nya, jangan salahkan saya ya. Katanya semangat perjuangan itu termasuk dengan kesabaran. Kenapa kesabaran? Karena murid-murid tuh harus sabar menghadapi soal-soal yang diberikan lewat Google Classroom gitu. Itu harus sabar. Dan itu juga kewajiban siswa-siswa untuk berpendidikan gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang kesabaran nih. Kalau siswa dipukul kepalanya tuh masih sabar nggak ya? Kira-kira ya. Kalau sabar tuh fix idaman sih ya. Kalau marah tuh beda cerita lagi ya. Oke. Kita sudah ngomong ini nih. Kita sudah ngomong semangat perjuangan. Kita sudah ngomong tentang anak muda. Kita sudah ngomong tentang belum nih. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya. Kita masuk ke poin semangat perjuangan tentang pendidikan gitu ya.
pendidikan kali ini itu sangat kurang gitu ya. Coba aja kita tuh harus semangat gitu. Nggak usah jauh-jauh. Seperti kita di sekolah setiap hari Senin pasti kita melakukan upacara bendera kan ya, untuk melatih kepribadian dan sikap gitu. Nah, kan aku nih pendek ya, aku bongkar aib dah ya. Karena aku pendek nih. Terus kan aku lebih suka di belakang. Jadi aku lebih sering duduk baris di barisan belakang. Nah, waktu upacara pas menit pertama sampai menit ke-7 itu masih aman-aman lah. Lewat menit 7 itu gini, ada murid-muridnya yang gini, ada yang duduk malahan di belakang kan. Kurang ajar sekali kan tuh ya. Tahu, Bang. Cuma gini aja. Ada yang gini, ada yang toppingnya ditaruh ke belakang gitu. Nggak boleh ya. Kita bandingkan dengan para pejuang kita yang sudah mendahului kita gitu guys ya. Para pejuang kita yang sudah mendahului kita tuh perang mungkin pakai AK-47 ya. Empor. Ya. Tor tuh. Rela mati-matian untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Kita tinggal upacara lah minimal ya. Kita tinggal upacara dengan serius gitu. Jangan gini. Ada yang gini lagi tuh upacara apa latihan pemanasan gitu guys ya. Oke, kita lanjut ke para pejuang ya. Nah, para pejuang tuh misalkan kenok tuh gimana tuh ceritanya ya? Ditolongin. Gini mungkin ya. Makan jamur gitu ya? Enggak ya? Enggak. Bercanda kalau yang nonton nih player FF ya. Oke, kita next ke Bosnya ke Israel. Kita lanjut ke materi kita. Kita masuk ke poin pendidikan nih. Nah, kita tinggal menghormati dengan cara upacara aja lah. Contohnya saat mengheningkan cipta. Nah, contoh mengheningkan cipta nih ya. Nah, kita kan sudah mengheningkan cipta nih. Udah gini kan masih ada yang ngicir gitu loh. Apa salahnya cuma 4 menit lah, 4 menit 5 menit gitu. Nggak ada salahnya, cuma nundukin kepala untuk menghormati para pejuang kita yang sudah mendahului kita gitu ya. Dan ada nih waktu upacara nih ya, aku ngeliat temen. Ada juga teman-teman yang pura-pura kencing padahal ke toilet. Pura-pura kencing padahal ke kantin gitu. Nggak boleh gitu ya. Ada yang mengheningkan cipta, ngicir, ada yang colek-colek telinga teman, itu kan nggak boleh gitu ya. Kita harus menghormati para pejuang kita yang sudah mendahului kita gitu loh guys ya. Oke, kita sudah bahas tentang anak muda nih ya. Udah berapa menit tuh? Coba lihat. 9. Mantap nih. Cepet juga ya. Nggak terasa. Oke, kita lanjut aja ke sistem pendidikan saat ini. Waktu itu Einstein kan ngomongnya Einstein. Waktu itu waktu SMP, umur kita ya. Yang nonton ini pasti kan umurnya masih 12, 13, 14, 15 bahkan 16 gitu ya. Kalau lebih juga nggak apa-apa. Oke, waktu itu Einstein waktu SMP. Waktu SMP dia bilang ke gurunya, "Saya tidak setuju tentang sistem pembelajaran dengan cara menghafal. Karena itu mematikan kreativitas dan mematikan bakat karena itu mematikan kreativitas dan mematikan bakat ya kalau nggak salah. Nah, coba dah langsung keluar sekolah gitu loh dah. Nah, coba SMP ngomong kayak gitu. Teman-teman aku yang ngomong kayak gitu. Dikeluarin lebih pentingnya. Lebih tepatnya dikeluarin, bukan mengeluarkan diri tapi dikeluarin gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah membahas pembelajaran ya. Nah, ini nanti videonya aku isi iklan enggak ya? Isi aja ya. Oke. Mantap deh, dapat adsense aku nih. Oke. Kita lanjut ke pembelajaran kali ini ya. Kita sudah membahas Einstein tadi dan kita masuk ke sistem pembelajaran kali ini ya.
sistem pembelajaran kali ini tuh Indonesia bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Karena kenapa? Karena siswa-siswa Indonesia tuh lebih mementingkan nilai daripada kemampuan dan kreativitas gitu ya. Karena nilai itu lebih penting daripada segalanya gitu ya. Menurut pandangan siswa-siswa Indonesia. Tapi sebenarnya tuh paham yang penting. Oke, lanjut. Sistem pembelajaran Indonesia tuh lebih mementingkan nilai daripada kreativitas gitu ya. Lebih mementingkan nilai daripada kejujuran, karena nilai itu lebih dari segalanya lah ya. Tapi sebenarnya itu kita cukup mampu dan paham. Nah, mampu dan paham tuh kita harus minat dulu ya, minat dulu ke pelajarannya. Nah, contohnya Ferdi nih ya, Ferdi. Nah, dia kan suka sepak bola kan? Iya. Nah, suka sepak bola. Coba aja kita suruh sebutin satu aja klub paling minat. Ya. Apa? Bali United. Ya. Oke, Bali United ya. Tanah kelahiran juga ya. Coba aja kita suruh sebutkan satu aja pemain Bali United. Tahu nggak? Tahu. Diajarin nggak di sekolah? Enggak. Nah, kenapa dia tahu? Karena dia minat. Nah, kenapa dia tahu? Karena dia minat. Nah, maka dari itu sistem pembelajaran Indonesia atau pelajaran Indonesia itu wajib diminati oleh para siswa gitu loh, biar dia mengerti dan paham. Nah, misalkan bagaimana siswa-siswa itu untuk meminati pelajaran tersebut dari gurunya. Kalau gurunya memang ya kurang gitu, kan udah ada Google, udah ada Brandly, udah ada ruang guru, udah ada sistem pembelajaran dari rumah, dan ada mungkin les-les tambahan di rumah, kan itu bisa meminati para siswa gitu. Maka dari itu kita harus minat. Nah, bukan hanya minat, tetapi semangat perjuangan untuk mengerti pembelajaran itu. Oke, sampai itu dulu. Aku tutup. Sekian dari aku, Vincent Frazier.